Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi أن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حسبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا من لدهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Malam ini kita masuk malam 1 Dzulhijjah, di antara malam-malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat mulianya malam ini sampai disebutkan langsung di dalam Al-Quran. Wal fajri wa layalin ashr. Maka siapa yang memuliakan malam ini dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, dia mendapatkan amal, menjadi amal yang terbaik di antara hari-hari yang lain atau malam-malam yang lain. Sampai sahabat bertanya, apakah pahalanya malam ini melebihi jihad ya Rasulullah? Iya, bahkan melebihi jihad fi sabilillah. Siapa yang mau beramal baik, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah di malam-malam awal bulan Dzulhijjah, kecuali kata Nabi yang bisa mengalahkan pahala malam ini adalah orang yang berjihad fi sabilillah, menginfakkan semua hartanya sampai dia mati fi sabilillah, baru bisa melebihi amalnya malam ini. Maka ini malam-malam yang mulia, kita banyak munajah kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita mendapatkan pula banyak kemuliaan, banyak rahmatnya Allah di malam-malam awal bulan Dzulhijjah. Kita baca doa aja ya. Ada doa yang disunahkan dibaca oleh para aulia-aulia kita di malam awal bulan Dzulhijjah.
Ini kita baca semuanya mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah adada layali wa duhur. La ilaha illallah adadal ayyami wa syuhur. La ilaha illallah adada amwajil buhur. Adada amwajil buhur. La ilaha illallah adada ad'afil ujur. La ilaha illallah adada qadril matar. La ilaha illallah adada awraqis syajar. La ilaha illallah adada sya'ri wal wabar. La ilaha illallah adada ramli wal hajar. La ilaha illallah adada zahri wa thamar. La ilaha illallah adada anfasil bashar. La ilaha illallah adada dhunubina hatta taghfar. La ilaha illallah adada lamhil uyun. La ilaha illallah adada ma kana wa ma yakun. La ilaha illallah ta'ala amma yushrikun. La ilaha illallah khaira mimma yajma'un. La ilaha illallah fil laili idza as'as. La ilaha illallah fi subhi idza tanaffas. La ilaha illallah adada riyahi fil barari wal sukhur. La ilaha illallah min yaumina hadza ila yaumi yanfakhu fis sur. La ilaha illallah adada khalqihi ajma'in. La ilaha illallah min yaumina hadza ila yaumiddin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mata salatil uyunu binadhar wa tazakhrafatil arduna bil matar wa hajja haja wa tamar wa labba wa khalaqa wa nahar wa tafa bil baiti wal atiq wa qabbala al hajar wa ala alihi wa sahbihi wa sallam fi kulli lahzatin abadan adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ighfir lana wastur ayubana wakshif kurubana wa hasin munqalabana wa afina wa'fu anna wa ala ta'atika wa syukrika a'inna wa an babika fala tadrudna waqtim bis salati amalana ya rabbal alamin. Ilahana 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 Allahumma anfa'na al-bala wal waba wal ghala wal zalazil wal mihan wa su'il fitan wal fawahish wal azam ma dhahara minna wa ma batan min baladatina Indonesia ashabil kullil muslimina amma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai berapa kita? Halaman berapa? Yang lalu udah kita bahas tentang hukum syar'i. Jadi kita kembali mengingatkan, mau menjelaskan masalah hukum. Jadi hukum itu menurut bahasa artinya apa? Hukum mencegah atau al-man'u. Maka pasti ada al-mane'. Kayak contohnya kalau ada sesuatu terjadi, masyarakat akan mengatakan ini penengahnya mana, atau penegak hukumnya pada kemana yang bisa mencegah ini gitu loh. Hukum menurut masyarakat umum itu banyak diartikan kayak wasit lah, yang mencegah sesuatu. Tapi kalau hukum menurut istilah justru menghubungkan sesuatu dengan sesuatu, atau menolak sesuatu dengan sesuatu. Maka ini keduanya nggak bisa dipisahkan. Kalau ada menghubungkan, pasti ada menolak. Ini satu paket namanya. Tapi kalau hukum menurut bahasa hanya menolak, nggak ada menghubungkan. Yang lalu sudah kita bahas tentang hukum syar'i, yaitu mana Allah Subhanahu wa taala mengaitkan satu perbuatan, satu perintah dengan perbuatannya makhluk, dengan perbuatannya orang-orang mukallaf. Kayak sholat dihubungkan dengan perbuatannya mukallaf, puasa, zakat, haji yang tadinya nggak berhubungkan, tapi Allah menghubungkannya agar kita mengerjakannya. Maka hubungan yang dibuat oleh Allah namanya hukum syar'i, gitu loh. Hukum
atau hubungan yang diberlakukan oleh Allah pada perbuatannya seorang hamba. Hambanya siapa? Ya hanya jin dan manusia. Jadi Allah mengatur perbuatan seorang hamba, mana yang dikerjakan, mana yang nggak boleh dikerjakan, mana yang dilakukan, mana yang ditinggalkan, diatur oleh Allah. Maka pengaturan itu namanya hukum syar'i. Kalau yang ngatur negara namanya apa? Kalau yang ngatur negara namanya apa? Hukum yang diatur oleh negara. Hukum negara. Namanya undang-undang. Apa? Bukan ujung-ujungnya duit, bukan. Mau apa? Ujung-ujungnya duit, udah mah. Kalau yang bikin polisi apa namanya? Peraturan lalu lintas. Itu sama. Itu dihubungkan, tapi yang menghubungkan siapa? Polisi. Kayak lampu merah dengan berhenti, kan nggak ada hubungannya, tapi yang menghubungkan siapa? Polisi. Maka jadilah hukum peraturan lalu lintas. Hijau dengan jalan. Umumnya besok dibalik hijau berhenti, merah jalan boleh? Boleh. Mereka yang menghubungkan, mereka juga boleh yang putusin gitu loh. P boleh parkir. Kalau P disilang, besok diganti R boleh nggak? Boleh. Sekarang nggak P lagi R, gitu boleh. Artinya polisi menghubungkan sesuatu dengan sesuatu, itu namanya jadinya undang-undang. Atau M apa? Mandek. Jadi undang-undang yang dibuat oleh seseorang untuk pekerjaannya manusia, perbuatan manusia, namanya apa? Hukum syar'i. Kalau datang dari Allah namanya hukum syar'i. Yang kedua ada lagi namanya hukum adi atau hukum adat. Adat istiadatnya manusia. Wa amal hukmu adi wa haqiqatuhu itsbatu rabti baina amrin wa amrin wujudan wa adaman biwasitati taqarruril qiran bainahuma alal hissi. Adapun hukum adi atau hukum adat adalah menetapkan hubungan antara satu hal dengan hal yang lain dari sisi wujudnya atau ketiadaannya dengan perantara kejadian yang berulang-ulang bersamaan di antara keduanya secara nyata. Kalau tadi mengatur perbuatannya manusia, Allah yang ngatur tuh. Kalau ini namanya sunnatillah gitu. Kalau tadi hukum syar'i, ini hukum adi namanya. Allah mengatur tentang adat kebiasaannya manusia. Itu enggak cuma manusia, siapa aja, mau hewan, mau tumbuhan, mau siapa ya, adatnya sama begitu semua. Artinya Allah menciptakan yang disebut namanya sunnatillah, yaitu adanya sesuatu dihubungkan dengan adanya sesuatu yang lain atau tiadanya yang lain gitu loh.
dengan kejadian yang berulang-ulang, dan di antara keduanya terjadi secara nyata atau terlihat oleh panca indera, atau kejadian yang dilihat oleh indranya manusia. Mithalu dzalika hukmu 'alan nari bi annaha muhriqatun. Contohnya hukum adi itu seperti api yang dapat membakar. Fahadha hukmun adiyun. Maka api membakar ini namanya hukum adi. Adanya api menimbulkan adanya terbakar. Ini namanya hukum adi. Allah menghubungkan sesuatu dengan sesuatu, gitu loh. Aslinya yang bikin terbakar siapa? Ya Allah, bukan api, bukan. Allah menggandengkan satu kejadian dengan kejadian yang lain, gitu loh. Kemunculan api digandengkan oleh Allah dengan kemunculannya terbakar. Itma'nahu anal ikhraqa yaqtarinu bimassin nari fi kathirin minal ajsami limusyahadati taqarruri dzalika alal hissi. Ini adalah hukum adat, sebab maksudnya hukum adat itu adalah pembakaran, terjadinya terbakar berbarengan dengan tersentuhnya api pada sebuah benda, karena secara nyata hal itu terbukti berulang-ulang. Api disentuhkan sama suatu benda, syaratnya apa? Kering. Terus nggak boleh ada penghalang. Maka ketika semua itu terpenuhi syarat-syaratnya, disentuhkan oleh api, dan ini kejadiannya berulang-ulang, tiap api nyentuh hangus terbakar, tiap api nyentuh hangus terbakar, maka jadilah api itu kebiasaannya mendatangkan kebakaran. Padahal api itu aslinya nggak panas. Panas nggak api itu? Kamu kok tahu panas, kenapa? Nah, yang disentuh, coba nggak disentuh, panas nggak? Kata saya juga nggak panas. Kalau nggak kamu sentuh, nggak ada tisu apa? Kalau api disentuh, baru panas. Orang ngomong api kok panas, enggak. Apinya di situ, kamu di sini panas. Enggak, gara-gara kamu sentuh. Makanya kebiasaannya api itu panas kalau disentuh, gitu. Ya aslinya api enggak panas. Lah, begitu disentuh, Allah menghubungkan, gitu loh. Allah menimbulkan panas. Jadi panas itu bukan dari api aslinya. Itu sunnatillah, kebiasaan yang diciptakan oleh Allah. Kalau api itu disentuh, kamu sentuh, Allah akan munculkan panas, gitu. Yang muncul panas siapa? Allah. Kalau kamu nggak kenal ini, nanti dianggap api yang bikin panas. Itu repot nih. Tertipu sama pandangan mata.
tertipu sama kebiasaan. Walaisa makna hadzal hukmi anna an-nara hiya allati atharat fi ikhraqi ma massadhu mathalan. Maka hukum yang demikian, hukum adat ini, hukum kebiasaan ini tidak berarti bahwa api yang berpengaruh menciptakan pada terbakarnya sesuatu benda yang disentuh olehnya, atau berpengaruh memanaskan suatu benda yang disentuhnya. Umpamanya nih, id hadzal makna la dilalata lil adati alaihi aslan wa inna ma ghayatu ma dalat alaihil adat al-iqtiranu faqad bainal amroini. Sebab makna yang demikian sama sekali tidak ditunjukkan oleh adat. Maka yang maksimal puncaknya yang ditunjukkan adat itu hanyalah kebersamaan antara dua hal tersebut. Pergandengan antara dua hal. Kalau apinya sendirian, panas enggak? Membakar enggak? Kalau disentuhkan, ditempelkan, baru panas, membakar itu kebiasaan yang terjadi kalau disentuhkan, kalau dihubungkan. Nah, menghubungkan ini namanya hukum kebiasaan. Allah yang menciptakannya. Jadi jangan dianggap itu memang api mah dari dirinya sendiri membakar. Enggak. Api dari dirinya enggak membakar. Yang membakar itu siapa? Allah. Yang menjadikan hangus itu Allah, bukan sih api, bukan. Maka banyak orang tertipu ketika enggak ngaji ini, dianggap api punya sifat membakar. Enggak ada. Jadi keduanya itu dihubungkan oleh Allah hingga terjadilah namanya hukum adat. Maka dikatakan tadi hukum adat itu hubungan antara adanya sesuatu dengan adanya sesuatu yang lain. Adanya api dengan adanya hangus atau adanya panas gitu. Amma ta'yinu fa'ili dzalika falaisa lil adati fihi madkhal wala minha yutalaqqa ilmu dzalik. Adapun penentu faktor yang membakar benda, maka adat itu sama sekali tidak terkait dengannya dan tidak bisa diketahui darinya. Adapun yang bakar itu aslinya siapa? Ya nggak bisa dilihat dari hukum adat, nggak bisa. Kalau kamu mau menentukan yang membakar siapa dari hukum adat, nggak bakalan ketemu. Hukum adat itu nggak bisa mutusin siapa yang mengerjakannya. Yang munculin hangus itu siapa? Mau dicari dari hukum gandengan-gandengan, ya nggak bisa. Oh ini gandengan sama ini gandengan sama ini gandengan. Nanti kalau kamu mau mencari penentunya dari hukum adat, akhirnya penentunya yang bikin itu banyak. Api bisa bikin panas, ntar nasi bisa bikin kenyang, ntar air bisa bikin seger, ntar obat bisa bikin. Ini yang munculin kok banyak banget lah. Tuhan ada berapa? Kalau mau mencari yang menghasilkan dari hukum adat, mau mencari pencipta dari hukum adat, ya nggak bisa. Hukum adat ini hanya hukum pergandengan sesuatu dengan sesuatu. Yang menggandengannya siapa? Ya Allah, harus nemu Allahnya dulu. Kalau kamu belum nemu Allah, melihat hukum kebiasaan, nanti justru menganggap Allah itu nggak ada malah.
Dianggap masing-masing ini bisa menghasilkan, gitu loh. Jadilah kamu orang-orang ateis, filsafat yang mengatakan, oh ini memang udah dari sononya mana? Pemalang, hukum alam, Nah, kalau ada hukum alam, hakimnya siapa? Hukum ada hakim. Kalau ada hukum alam, hakimnya siapa? Jadi hukum adat ini nggak bisa kamu pakai untuk mencari siapa yang menghasilkan sebenarnya. Karena hukum ini Allah munculkan, Allah menggandengkan sesuatu dengan sesuatu, dan bentuknya gandengan banyak. Kalau kamu mau melihat pencipta dari arah itu, wah nanti kamu akan nuduh pencipta itu banyak. Api bisa bikin panas, es bisa bikin dingin, pisau bisa memotong, merajang, obat menyembuhkan, racun mematikan. Ini jadinya yang matiin siapa, yang bakar siapa, yang nyehatin siapa, yang ngenyangin, Tuhan gak ada. Akhirnya kalau kamu mau melihat pencipta dari hukum adat, gak bisa, gitu loh. Wa qis ala hadza sa'iral ahkamil adiyah kakauni ta'am mashba'an wal ma' marwiyan wa syamsi mudi'atan wa sikin qati'atan wa nahwi dzalika mimma la yanhasiru. Coba. Maka samakanlah seluruh hukum adat pada kasus ini seperti keberadaan makanan dapat mengenyangkan, air dapat menyegarkan, matahari dapat menyinari, pisau dapat memotong, apalagi racun dapat membunuh, mematikan, apalagi payung dapat menghalangi hujan, menghalangi panas, baju dapat, jaket dapat menghangatkan, terus banyak nih yang enggak terbatas. Wa innama yutalaqal ilmu bi fa'ili hadil athar al muqaranati li hadil asya min dalilil aqli wan naqli. Adapun pengetahuan tentang faktor yang mempengaruhi dan yang berbarengan dengan berbagai hal tersebut hanya dapat diketahui dari akal dan dari syariat. Yang bisa tahu ini yang memunculkan ini siapa sebenarnya. Hanya bisa tahu kalau kamu mau berpikir atau dapat berita dari seseorang nabi. Wa qad adbaqal aqlu wa syar'u 'alal infiradil maula jalla wa azza bi ikhtira'i jami'il kainati umuman. Sementara akal dan syariat telah sepakat atas mandirinya, sendirinya keesaan Allah Maha Penguasa Jalla wa Azza dalam menciptakan seluruh perkara yang wujud secara umum. Li'annahu la athara likulli ma siwahu ta'ala fi athari ma jumlatan wa tafsilan. Sebab tidak ada athar yang mampu menciptakan bagi siapapun selain Allah dalam menciptakan perkara apapun, baik secara global maupun secara terperinci. Baik itu menciptakan secara umum maupun secara terperinci. Penciptanya hanya Allah.
Itu syar'i dan akli sudah bersepakat. Jadi kalau kamu mau mencari pencipta yang menghasilkan hukum kebiasaan ini siapa? Kamu mau cari nggak pakai akal, nggak pakai syariat, ya nggak bakalan ketemu. Nanti akhirnya masing-masing kamu tuduh bisa menghasilkan, dan itu banyak jadinya, nggak terbatas. Maka faktor yang memunculkan, yang mempengaruhi kejadian-kejadian ini ya hanyalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad ghalata qaumun fi tilkal ahkamil adiyah wa ja'aluha aqliyatan wa asnadu wujuda kulli atharin minha lima jarratil adatu annahu wujuduhu ma'ahu. Sungguhnya segolongan kaum telah salah memahami tentang hukum-hukum kebiasaan atau sunatilah ini. Mereka menganggap sebagai hukum akal loh. Hukum adat, pergandengan adat dianggap kepastian menurut akal. Hingga kepastian ini dianggap tidak bisa terjadi perubahan. Padahal kepastian hukum adat ini, sunatilah ini bisa terjadi perubahan. Boleh saja itu terjadi dan boleh juga tidak terjadi. Tapi kebiasaannya itu selalu terjadi. Walaupun itu biasa, tapi ada pula hukum yang namanya luar. Apa itu? Sesuatu pergandengan itu enggak menimbulkan hasil. Api kamu tempelkan enggak bisa membakar. Pisau kamu gosokkan enggak bisa memotong. Obat kamu minum enggak bisa menyembuhkan, gitu loh. Air kamu minum nggak bisa menghilangkan haus. Ini namanya apa? Ketika itu terjadi disebut luar biasa lah. Ada satu golongan mengatakan, oh nggak bisa, ini pasti terjadi, nggak mungkin nggak terjadi. Api itu kalau ditempelkan ya pasti panas, pasti membakar gitu. Pisau itu kalau ditempelkan pasti memotong. Nah, mereka memastikan tanpa mungkin terjadi perubahan. Dan kebiasaan itu dan ketetapan itu menurut mereka imma bitab'ihi au biquwatin au da'at fihi. Hubungan atau ketetapan itu terjadi ada kalanya karena fi'il tabiat kata dia, atau fi'il kuwah. Dengan tabiatnya itu terjadi atau dengan kekuatannya si benda itu terjadi yang diletakkan padanya. Sehingga mereka dalam memutuskan ini, apa yang mereka melihat dengan matanya dianggap oh di dalam dirinya itu ada kekuatan, gitu loh. Maka kekuatannya api itulah yang bisa menimbulkan terbakar. Kekuatan pisau itulah yang menimbulkan terpotong. Itu. Jadi mereka menganggap di dalam dirinya masing-masing ini punya kekuatan. Padahal enggak demikian sebenarnya. Dalam dirinya api itu enggak ada kekuatan. Tapi
api itu digandengkan. Ketika api nempel sesuatu, Allah yang langsung menjadikan terbakar gitu. Bukan ada kekuatan yang muncul dari dalamnya api yang membakar bukan. Tapi Allah yang langsung menjadikan terbakar ketika api menyentuh Kenapa? Karena yang menghubungkan ini adalah Allah. Maka Allah yang menjadikan hasilnya. Ketika pisau kamu sentuhkan sesuatu, Allah menjadikan hasilnya terpotong. Ketika matahari dimunculkan, Allah yang menjadikan terang benderang. Gitu loh. Ketika racun kamu minum, Allah menjadikan mati. Gitu. Jadi bukan ada kekuatan di dalamnya yang muncul untuk menghasilkan. Ini salah, jangan demikian berkeyakinannya. Wa asbahu wa qad ba'u bihausin damimin. Sehingga mereka dalam melihat keterlibatannya benda-benda ini meyakini dengan akidah yang rusak dan tercela. Hingga akidah mereka menjadi akidah yang rusak dan akidah yang tercela. Wa bid'atin syani'atin fi usulid dini wa syirkil azim. Coba. Maka hal itu menjadi hal yang sangat bertentangan dengan apa yang diyakini oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi, disebut namanya bid'ah yang keji dalam usuluddin dan termasuk syirik yang berat. Maka waliya na'udzubillahi min dzalik, kita berlindung kepada Allah dari keyakinan-keyakinan yang salah seperti itu. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Enggak ada yang punya daya upaya di dalam menghasilkan itu semua. Itu hanyalah diciptakan oleh Allah Subhanahu. Janganlah kalian seperti paham-paham ini yang tertipu oleh panca indera, tapi akal kamu harus berpikir, harus cerdas. Ini yang menghasilkan siapa? Maka ada dua pemahaman tuh. Bisa mereka menganggap asli dari dirinya masing-masing benda. Api itu memang aslinya bisa membakar. Orang yang meyakini seperti ini hukumnya apa? Kafir. Orang yang meyakini api itu memang asli tanpa diciptakan oleh Allah, dia bisa membakar, maka ini hukumnya kafir. Ada lagi, api itu diciptakan Allah dan diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa memanaskan, maka ini bid'ah, ini syirik, ini kerusakan yang besar. Jangan sampai meyakini seperti ini gitu. Jadi ada dua keyakinan tuh. Satu mengatakan api membakar dari dirinya sendiri. Yang kedua, api membakar karena dititipin kekuatan sama Allah. Lah kalau Allah menitipkan kekuatan ke masing-masing benda, pisau dikasih kekuatan, api dikasih kekuatan, terus obat dikasih, nasi dikasih, matahari dikasih, racun, semua dititipin kekuatan hingga bisa menghasilkan sesuatu. Lah kerjanya Allah apa? Padahal di Quran kulla yaumin huwa fi sya'an.
Tiap-tiap waktu Allah itu berada dalam kesibukan. Apa kesibukannya Allah? Ya menciptakan apa yang ada di ilmunya, memunculkan segala yang ada di ilmunya, satu persatu dimunculkan sesuai dengan yang di ilmunya. Api yang kamu pakai untuk masak, Allah munculkan matangnya. Pisau yang dipakai emak-emak motong, Allah munculkan terpotongnya. Itu Allah langsung yang menjadikan hasilnya, bukan kekuatan masing-masing, bukan. Allah tidak pernah melepaskan satu kekuatan kepada hambanya, nggak pernah. Nah kalau api itu dikasih kekuatan, terus Allah lepaskan api, nih kekuatan titip nih, udah ente atur lah, yang mau ente bakar siapa, yang mau ente terserah lu lah, ente atur sendiri lah, terserah ente lah. Nanti akhirnya yang dibakar sama api nggak diketahui sama Allah. Allah nggak tahu mana yang akan terbakar, mana yang nggak akan terbakar. Kenapa? Karena membakar itu dilepaskan menjadi urusannya si api. Nasi mengenyangkan, nanti yang jadi kenyang siapa? Allah nggak tahu. Kenapa? Karena kenyang urusannya nasi, bukan urusannya Allah. Obat menyembuhkan, nanti urusan sehat jadi urusannya si obat. Asal minum obat jadi sehat, itu berarti bukan urusannya Allah lagi kalau begitu. Ini nggak ada keyakinan yang seperti itu, nggak ada. Sehat itu datang dari Allah. Adapun kita minum obat itu upaya kita. Kita makan itu upaya kita. Hasilnya Allah langsung yang mendatangkannya. Jadi hukum adat itu ada berapa? 4. Adanya sesuatu dengan adanya sesuatu. Contohnya adanya api dengan adanya hangus atau panas. Yang kedua, tidak adanya sesuatu berhubungan, bergandengan dengan tidak adanya sesuatu. Kayak apa? Tidak ada api, tidak ada hangus atau enggak ada panas. Yang ketiga, adanya sesuatu dengan tiadanya sesuatu. Seperti apa? Kayak apa? Adanya selimut, tidak adanya dingin. Adanya selimut, tidak adanya dingin. Ini adanya sesuatu atau kita melihat kalau kamu sakit, ada orang meriang, dikasih mantel, dikasih masih kedinginan. Kan biasanya nggak begitu. Biasanya kalau orang pakai selimut anget badannya, pakai jaket anget. Ini udah diselimutin sama ditumpukin kasur masih kedinginan. Berarti kan boleh saja terjadi perubahan, namanya luar biasa. Biasanya apa sih? Kalau ada orang pakai jaket, ya nggak ada lagi yang namanya dingin gitu. Terus yang keempat, tidak adanya sesuatu bergandengan dengan adanya sesuatu. Nggak adanya selimut, adanya dingin. Ini gandengan 4 ini namanya hukum kebiasaan. Kamu bisa mengkiaskan, mencontohkan kepada segala sunatilah yang terjadi yang bentuknya enggak terbatas.
Dan setiap sunnatillah itu hasilnya hanya dari 4 ini, ada dengan ada, tiada dengan tiada, ada dengan tiada, tiada dengan gandengan. Gandengan inilah yang disebut sunnatillah. Penciptanya yang mempengaruhi faktor penentunya tetap kembali kepada Allah Subhanahu, tidak dengan fi'il tab'i, bukan asli dari dirinya, juga bukan dengan fi'il quwwah yang mana Allah menitipkan kekuatan pada sesuatu. Nah, gunanya hukum adat itu apa? Gunanya hukum adat itu justru kita berharap hasil dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedahnya Allah bikin hukum adat itu agar kamu berharap pertolongannya Allah. Kamu dikasih alat. Alat itu kamu pakai untuk kerja. Ketika alat itu kamu mau pakai kerja, kemudian hasilnya kamu mengharap dari alat tersebut. Dianggap alat-alat itulah yang padahal enggak begitu sebenarnya. Allah memberikan kamu alat agar ketika kamu pakai alat itu kamu berharap kepada Allah untuk menjadikan hasil gitu. Tapi karena itu terjadi kebiasaan, dari bayi terjadinya begitu terus hingga kamu lupa pada pertolongan Allah. Coba emak-emak tuh yang nyalain kompor mau masak, nggak pernah ya Allah mudah-mudahan dibikin mateng, nggak ada. Orang yang ambil pisau mau motong bawang, motong tomat, nggak pernah ya Allah mudah-mudahan terpotong ya, nggak ada begitu, nggak ada. Kalau nggak terpotong yang disalahin siapa? Pisau tumpul bawa kemari, ambil yang tajam. Nah ini baru dong. Allah kemana? Nggak tahu dah. Nggak ada ingat sama Allah, nggak ada. Padahal itu semua dimunculkan sama Allah agar kita minta pertolongan Allah, tahu Allah yang menjadikan hasil untuk setiap kejadian di dalam hukum adat. Maka susah. Orang kalau nggak ada akalnya, kemudian dia melihat hukum adat itu langsung kelihatan pakai matanya, dianggap itu sebagai kejadian yang sebenarnya. Maka saya sering nanya begini, yang namanya kenyataan itu seperti apa? Kenyataan itu seperti apa? Ada kan kisah nyata. Apa itu kisah nyata itu apa? Sesuatu yang terjadi, yang betul-betul terjadi. Berarti apapun yang betul-betul terjadi namanya apa? Kenyataan. Terlihat sama mata dan ada kejadiannya. Kebalikan dari kisah nyata apa? Apa namanya? Fiktif. Nanti diceritakan tapi nggak ada kejadiannya, itu namanya apa? Fiktif. Ya. Lah, sekarang saya mau nanya, yang fakta itu yang mana? Api bisa membakar atau api nggak bisa membakar? Yang fakta yang mana? Masa fakta ada dua? Nabi Ibrahim dibakar nggak mempan? Kayu bakar dibakar mempan, hangus. Nih satu ditempelin api bisa hangus, satu ditempelin api nggak hangus. Ini yang fakta yang mana? Yang nyata yang mana?
Mau Nabi Ibrahim nggak nyata, fiktif maksudnya. Oh yang nyata ini api, Bib, yang kena kayu bakar ini nyata. Kalau Nabi Ibrahim nggak nyata, nama sihir. Jadi fakta itu ngukurnya nggak begitu, gitu loh. Ngukurnya fakta itu nggak pakai mata, pakai akal. Yang fakta mana? Yang fakta itu justru api tidak bisa membakar. Itu faktanya. Nyatanya begitu. Tapi ini dites, Beb, api sama kayu itu kelihatannya. Beda nih. Itu kebiasaannya, bukan kenyataannya, bukan. Beda nggak? Kenyataan sama kelihatannya beda nggak? Beda. Lah orang seringkali menganggap yang kelihatan itu menjadi kenyataan. Nah ini yang berat. Padahal yang kelihatan itu belum tentu kenyataan. Menemukan kenyataan itu perlu dipikir, baru kamu tahu kenyataan. Kenapa? Karena mata ini kadang menipu. Mata itu nggak selamanya benar. Ini kalau kamu kasih sedotan, apa kelihatannya? Bengkok. Itu kenyataan apa kelihatan? Kenyataannya lurus. Jadi mata itu kadang nggak bener, ngambil keputusannya nggak bener. Maka jangan sepenuhnya apa yang kelihatan mata kita anggap itu enggak. Yang kenyataan itu harus dipikir, baru kamu tahu, oh ini kenyataan. Oh ini kok begini? Itu mah kelihatannya doang begitu loh maksudnya. Jangan sampai menganggap nanti semua yang kelihatan mata itu wah ini salah. Kenyataan itu nggak perlu dilihat mata, akal bisa menemukan kenyataan. Api kenyataannya gimana? Nggak bisa membakar. Pisau nggak bisa memotong. Itu kenyataan. Kalau nggak percaya, sini saya tes kamu. Oh, dites. Itu kelihatannya, gitu loh. Asal ditempel, set, berdarah. Itu kelihatannya pisau yang merobek, memotong. Padahal kenyataannya nggak demikian. Lah, orang nggak bisa memahami ini, mesti dalam dirinya terjadi peperangan. Makanya orang ahli adat sama ahli akal selalu berantem, nggak pernah akur. Nah, yang satu pakai mata dianggap kenyataan, yang satu itu bukan, kan berbalik jauh. Satu menganggap itu kenyataan, satu menganggap itu bukan. Lah kenyataannya gimana? Kenyataannya itu yang bikin Allah. Itu kenyataan namanya. Yang bikin api itu, yang bikin sesuatu itu hangus Allah. Yang bikin kenyang Allah. Yang bikin robek Allah. Yang bikin sehat, oh itu kenyataan, itu asli kenyataan. Mau kamu lihat kejadiannya atau kamu nggak ngelihat, kenyataannya demikian gitu. Jadi hati-hati nih, banyak kelompok-kelompok yang gara-gara hukumnya itu pakai mata, lalu memastikan sesuatu pasti begini, dianggap itu kenyataan. Padahal ini hanya sunnatillah. Hukum yang dimunculkan oleh Allah digandengkan menjadi adat istiadatnya manusia, bukan hukum yang pasti terjadinya, bukan. Jadi pisahkan
antara orang yang menggunakan mata sama orang yang menggunakan akal dalam memutuskan sesuatu. Orang yang bisa melihat mana kenyataan dan mana yang hanya kelihatan saja. Kalau kamu nggak bisa misahin ini, kamu akan masuk kelompok-kelompok yang tiap waktu berada dalam bid'ah, berada dalam kesyirikan, menganggap Allah tidak menciptakan sesuatu, menganggap Allah bukan pencipta ini, yang menciptakan ini adalah si anu. Ini bentuk kesyirikan dan ini adalah bid'ah yang dolalah gitu loh. Aslinya dolalah ya ini, bid'atun dolalah ya ini. Kok malah tahlilan dolalah, maulidan dolalah. Ini yang asli dolalah, ini yang finar itu ya ini mestinya apa? Syirik kepada Allah, menganggap ada yang lainnya Allah bisa menghasilkan, bisa menciptakan. Ini yang aslinya syirik. Maka kalau kamu nggak bisa ngaji ilmu ini, pasti kita akan terkena salah jalan. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an-najata ilal mamat min mudillatil fitani wal murura zahiran wa batinan ala ahda sunani bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala diselamatkan dari fitnah-fitnah yang menyesatkan dan mempedomani petunjuk sunnah yang benar secara zahir dan batin kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan wasilah derajat kemuliaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin sallallahu ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarabna bi annana iqtarabna Allah ashrafna wa tub alaina tauba taghsil kulli hauba wastur lana awrati wa amin rawati waghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi wal muslimina ajma'in rabbi isma fadlan wa judan mannan bil mustafa rasulina dhabi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi dada ta'si suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi wa rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.